Ini pembahasan dai penyesat umat, tapi pembahasannya suami istri lagi. Allah Ustaz. Iya. Nah, selingan ya. Mungkin dikarenakan ada kata-kata tahdir, kata-kata hajar. Jadi ada yang tanya ini, bolehkah seorang istri menghajar suaminya? Seorang istri memboikot suaminya, bagaimana nih? Kok jadi terbalik gitu ya? Allah musta'an. Intinya barakallahu fikum, ketika seorang istri mendapati suaminya itu nusyuz, suami tadi itu menyimpang atau jatuh dalam sekian banyak dosa dan kemaksiatan, jatuh di lembah hitam, barakallahu fikum, atau tidak menunaikan hak-hak istri, maka upaya pertama istri tadi ikhwan bersabar. Yang kedua, tunaikan dengan sebaik-baiknya hak-hak suami. Dikhawatirkan atau bisa jadi suami kamu tadi punya ekspresi seperti itu, melampiaskan ke jurang kemaksiatan, melampiaskan dengan cara tidak menunaikan haknya kamu. Bisa jadi karena kamu jadi istri itu kurang soleha, kurang menunaikan haknya suami. Tamam? Sehingga perbaiki sikapnya kamu, perbaiki akhlaknya kamu. Tamam? Tingkatkan kualitas khidmat kamu kepada sang suami. Barakallahu fikum. Kemudian upaya berikutnya ya kawan, upaya menasihati, tausiah. Paham? Menasihati sang suami dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Dengan pelan-pelan, dengan arif, dengan bijak, tidak menggurui, dari hati ke hati. Tamam? Bahasa suami dan istri. Sampai pada tingkat ketika perempuan solihah ini tadi mendapati suaminya betul-betul membahayakan dirinya atau membahayakan agamanya. Ingat, membahayakan dirinya atau membahayakan agamanya, dan tidak mungkin bertahan dengan dia. Di situ ada proses khulu. Tahu khulu ya? Minta diceraikan dari sang suami tadi. Itu upayanya kaum wanita. Puncaknya ialah khulu. Barakallahu fikum. Ya itu. Barakallahu fikum. Ya itu ya. Wallahu a'lam bishawab, wala haula wala quwwata illa billah. Nah, apa benar pernyataan seorang dai dalam tanda kutip bahwa tanda hitam di dahi tanda niat tidak suci atau perlu diwaspadai? Waduh, iki ireng kabeh iki banyak sing ireng kabeh iki. Diwaspadai niatnya enggak suci. Allahul musta'an ya ikhwan. Tab niat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kemudian orang yang punya niat tadi, kita itu tidak bisa mengotak-atik urusan batin seseorang. Paham ya? Urusan hitam di dahi itu kembali kepada niatnya orang tersebut. Barakallahu fikum. Kayak gitu ya. Kalau niatnya baik, insya Allah baik. Kalau jelek, ya jelek. Nah, ya kawan. Sehingga statement yang mutlak seperti ini enggak dibenarkan ya. Itu menjurus kepada tindakan suudzon kepada muslimin yang jidatnya ireng-ireng ya. Barakallahu fikum. Tamam, biasa saja normal. Mau ada yang hitam, mau ada yang enggak ada yang hitam, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus betul-betul menjaga keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas ibadah itu tidak diukur dengan dahi yang hitam.
Kalau misalnya enggak ada dengan itu ya. Barakallahu fikum. Ini yang harus dicamkan baik-baik. Kalau urusan banyak-banyakan ibadah, mempeng-mempengan ibadah, khawarij lebih mempeng. Enggak. Al-muhim kita harus menjaga keikhlasan. Yang lain tolong mensikapi atau menghukumi orang lain secara zahir, jangan otak-atik urusan batinnya seorang. Barakallahu fikum. Apa makna menggigit akar pohon? Apakah hakiki atau maknawi? Itu bisa dimanakan hakiki. Betul-betul kondisinya sangat mengenaskan ketika itu. Tidak ada apa-apa yang bisa kamu makan. Kamu hanya gigit akar pohon sampai kamu mati. Bisa dimanakan dengan kondisi maknawi, kondisi yang sangat-sangat menegangkan, yang sangat mencekam. Itu kinayah untuk thabat bil quwwah, ketegaran yang sangat kuat memegang al-haq. Barakallahu fikum. Bisa lagi bisa maknawi, tergantung kondisinya masing-masing. Barakallahu fikum. Di Indonesia sudah banyak aliran Syiah. Bagaimana hukumnya kita sholat bersama dengan mereka? Apakah sholatnya sah? Yang berkembang di Indonesia ini ialah Syiah dari Iran. Tamam? Syiah dari Iran. Kalau Syiah dari Yaman itu kebanyakan Zaidiyah, sik mending. Kalau Syiah dari Iran itu sangat parah. Sangat parah. Rata-rata Rafidah, Zanadiqah, itu dari kalangan Syiahnya mereka ini. Terkait dengan sholat di belakang mereka tergantung person Syiinya tadi. Paham ya? Kalau orang tadi itu sudah diklaim kafir oleh para ulama kita, tidak sah sholat di belakang mereka. Tapi kalau belum dinyatakan kafir, dia seorang Syi'i mubtadi'un dhal, dan belum dikatakan kafir, barakallahu fikum, maka sah, boleh sholat di belakang mereka, tapi afdalnya selain mereka. Barakallahu fikum. Jadi paham ya? Ini sama dengan pembahasan hukum sholat di belakang ahlul bid'ah. Kalau bid'ahnya membuat dia kafir, maka tidak sah. Kalau bid'ahnya membuat dia fasik, jumhur ulama mengatakan sah. Barang siapa yang mengulang lagi, maka dia yang jatuh pada kebid'ahan. Tapi afdalnya mencari imam-imam yang saleh. Barakallahu fikum. Nah sekarang ini kaum Syiah itu ya kan, mereka merapat ke sebuah tempat, ngumpul, ada lembaganya, ada yayasannya dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Jadi enak gitu loh. Enggak usah ke sana. Enggak usah ke sana. Kalau terkait dengan yang di tengah-tengah masyarakat, jarang yang punya pemahaman Syiah di tengah-tengah masyarakat menyendiri, itu jarang. Umumnya menyatu. Barakallahu. Tapi kalau seandainya terjadi, maka dirinci dengan perincian tadi. Barakallahu fikum. Ya Allah ya. Wah, semakin tajam pertanyaan. Yang tajam-tajam ini dibaca apa enggak? Dibaca apa enggak? Hah? Dibaca apa enggak? Biar Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana sikapnya Ahlus Sunnah kalau menemui pemerintahannya seorang wanita? Disebutkan dalam hadis, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan berbahagia suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Itu menunjukkan wanita tidak boleh menjabat sebagai penguasa. Gitu ya. Penjelasannya barakallahu fikum. Ketika ada seorang wanita menjadi penguasa, sesolehah
apapun itu wanita, dia dihukumi atau statusnya seperti penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim ketika menjabat sebagai penguasa. Saya paham ya? Kedudukan dia sebagai penguasa itu menunjukkan kemaksiatan dia, kezaliman dia, pelanggaran dia. Walaupun dikatakan solihah. Ya, sehingga disikapi sebagaimana penguasa-penguasa yang zalim. Barakallahu fikum. Apalagi wanitanya tidak soleha. Barakallahu. Intinya ya kawan, secara prinsip itu dikembalikan kepada ahlul halli wal aqdi supaya tidak pengganti. Barakallahu. Tapi kalau tidak mungkin dengan cara seperti itu ya sudah. Dalam rangka meredam fitnah dan jangan sampai pecah bara fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, maka tetap Ahlussunnah barakallahu fikum menjaga keutuhan, menjaga persatuan barakallahu fikum, dan didengarkan dalam perkara yang ma'ruf selama dia tidak kafir. Allahul musta'an. Selama dia tidak kafir. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap kita bila penguasa yang ada adalah tokoh-tokoh sesat? Apakah masih mendengar dan taat? Nah iya, prinsipnya kita itu as-sam'u wa ta'ah li wulatil umur wa injaru. Walaupun mereka zalim. Yang disebutkan dalam sebuah hadis, wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin. Hatinya kayak setan, jasadnya manusia. Tetap as-sam'u wa ta'ah. Yang juga dalam lafaz yang lain, la yahduna bihadi wa la yastannuna bi sunnati. Tidak membangun roda pemerintahannya dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetap as-sam'u wa ta'ah dalam perkara al-ma'ruf. Ingat, dalam perkara kebaikan, dan waspada akan gerakan penyesatan dia tadi. Barakallahu fikum. Tetap. Paham ya? Misalkan tokoh yang sesat tadi itu sebagai penguasa menetapkan 1 Syawal tanggal ini, hari ini, ya wis sawalan bareng. Nah, mengatakan tidak bisa sikap baro'ah kepada ahlul bid'ah, kita harus mukhalafah dari ahlul bid'ah. Dikatakan penguasanya mubtadi' bol, mungkin gitu ya, maka kita harus berpisah dari mereka. Oh enggak, dalam bab dia sebagai seorang amir, sebagai seorang waliul amr, tetap ada prinsip as-sam'u wa ta'ah, walaupun dia zalim, walaupun dia menyimpang, selagi dia enggak kafir dalam urusan kebaikan, bukan dalam bab kemungkaran atau bab kesesatan dia. Tolong cermati baik-baik. Nah, mensikapi penguasa yang seperti ini ya ikhwan, tidak bisa kita sebutkan di depan halayak ramai. Paham ya? Kita lagi membicarakan sebuah penyimpangan bid'ah ini. Wah, kenceng begitu. Tokohnya dia. Ya jangan sebutkan tokohnya. Sebutkan tokoh-tokoh yang lainnya, bukan pemerintah. Toh, masyarakat juga paham. Nah gitu ya. Barakallah. Itu upaya untuk menjaga prinsip Ahlussunnah as-sam'u wa ta'ah. Barakallah. Waduh, terlalu kenceng iki pertanyaan iki. Vulgar tenan antum. Diwaca ora iki? Si vulgar iki. Hah? Masya Allah, iki vulgar kabeh iki. Allah. Terus sendiri yang diwaca iki, Evan. Ya sudah, pertanyaan intern.
Ustaz, banyak para dai salafiyin yang menyeru mengajak kepada ukhuwah terhadap salafiyin. Tapi kenapa di antara para dai salafiyin sendiri saling berpecah belah sehingga salafiyin sekarang terkotak-kotak? Masya Allah, Allah musta'an, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu fikum. Nah, ya ikhwan, ajakan kepada umat untuk berukhuwah Islamiyah bersatu itu syar'i. Innamal mu'minuna ikhwa. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Pegang baik-baik yang satu ini. Paham ya? Kalau ternyata antum mendapati pada sebagian pihak kok terjadi kerenggangan, tolong dikasih bahasa demikian saja. Nah, kalau perpecahan itu artinya ini sunni yang ini hizbi. Furqah. Barakallahu fikum. Kalau terjadi kerenggangan di antara mereka, barakallahu fikum, itu dicari asbabnya. Hanya dicari asbabnya. Kalau asbabnya itu asbab masalah ilmiah, afwan, bukan antum yang berkompeten dalam bab ini. Ngaji saja yang baik, serahkan kepada ahlinya. Biarkan dikaji oleh mereka-mereka dan diserahkan kepada para ulamanya, para masyayikhnya. Selesai. Antum baik-baik saja. Gitu ya. Dikarenakan masalah ilmiah. Kalau ternyata, ini hanya klasifikasi ya, kalau ternyata asbabnya itu ialah masalah hati. Masalah hati ini ya, iki gak cocok ambil iki gak cocok ambil iku dan segala macamnya. Tolong antum jangan jadi bensin yang memperkeruh suasana. Jadi paham ya? Antum harusnya dewasa, barakallahu fikum. Itu person namanya ya ikhwan. Ada urusan hati. Kalau ada, saya hanya mengklasifikasi ini. Paham ya? Kalau begini, kalau begini. Kalau terkait dengan urusan hati, ketidakcocokan dan kerenggangan, itu person. Al-haq itu tidak dipandang dari person. Paham ya? Islam itu tidak dipandang dari person. Seruan kepada persatuan syar'i. Menyuruh orang untuk ukhuwah syar'i. Urusan hati itu personnya masing-masing. Oh, melu. Gitu loh. Paham ya? Manfaat apa yang kamu rasakan, barakallahu fikum, ketika antum ikut terjun dalam dunia hati tadi itu? Apa yang kamu dapatkan coba? Kebaikan, kemaslahatan, kedamaian hati, saling mencintai. Coba gini terus. Yang dewasa barakallahu fikum. Jadi antum yang aneh ini sudah antum belajar rajin. Urusan itu urusannya, kalau boleh menggunakan bahasa itu urusannya elit. Barakallahu fikum. Itu kelasnya elit. Barakallahu fikum. Insyaallah kalau urusan-urusan yang ada itu ya ikhwan, yang saya bahasakan kerenggangan tadi itu, antum tidak ikut campur. Itu semuanya ditangani oleh orang-orang atas. Selesai. InsyaAllah selesai. Kenapa? Dikarenakan arus bawah itu lebih deras. Ayo, antum harus paham itu ya kawan. Arus bawah lebih deras. Yang ngompor-ngompor itu bagian bawah. Ayo, bagian bawah. Hati-hati antum. Sehingga tolong tadi bahasa saya, antum jangan jadi bensin. Paham ya? Kalau urusannya pribadi, urusannya hati, jangan jadi bensin. Dan jangan ikut-ikutan. Itu person. Pandang dakwatus sunnah itu secara utuh, pada prinsipnya, bukan pada person-personnya. Ya sih, kalau masalah ilmiah, ya afwan, bukan bidangnya antum, tapi diserahkan kepada ahlinya dan dibicarakan langsung kepada para ulama kita dan para masyayikh kita. Selesai. Lain halnya kalau urusannya itu kerenggangan antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Ya renggang tenanan. Di situ kita bisa ikut andil dalam bermauqif, bersikap. Sikap al-wala kepada ahlus sunnah, al-bara'ah kepada ahlul bid'ah wal hizbiyah. Jelas, gamblang, enak gitu loh. Barakallahu fikum. Mudah iki.
Sehingga tolong jangan menggunakan bahasa perpecahan kalau untuk kalangan salafiyin. Ya, gunakan bahasa kerenggangan. Kerenggangan. Manusia ya kawan, bukan malaikat. Manusia, mereka itu manusia biasa, bukan malaikat. Paham ya? Tolong antum cermati dan antum lihat bagaimana para ulama kita, para masyayikh kita dalam mensikapi adanya khilaf antara mereka. Ya. Perkara-perkara yang besar. Subhanallah, mereka nampak masih dengan ukhuwahnya, dengan tarahumnya, saling merahmati, saling mengagungkan, saling memuliakan dan segala macamnya. Khilaf. Barakallahu fikum. Hak batil. Hakata. Itu dikatakan bainahum. Begitu turun ke bawah, semakin ke bawah, arusnya semakin dahsyat. Masyayikhnya saling menziarahi, ahlan wa sahlan, saling ketemu. Ya bawah tengkar gulit. Allahul musta'an. Jangan demikian barakallahu fikum. Tolong semakin hari mbok semakin dewasa, semakin hari mbok semakin berakal sehat. Barakallahu fikum. Jadi orang yang akil. Jadilah Anda pemersatu umat, jangan menjadi pemecah belah umat. Jadilah Anda penentram hati, jangan menjadi perenggang hati. Barakallahu fikum. Itu ringkasannya ya. Saya hanya memberikan klasifikasi. Realnya wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Apakah diperbolehkan untuk memboikot para dai yang menginginkan perpecahan di dalam tubuh salafiyin walaupun para dai tersebut masih di atas manhaj Ahlussunnah? Masya Allah, kenceng mana iki urusane gitu kan. Nah iya, saya mau tanya dulu, yang tanya ini arus bawah arus atas? Loh, siapa yang tanya ini arus bawah atau arus atas? Arus bawah. Nah, pertanyaan seperti ini apa loh ya? Jangan merasa gak enak ya. Nah, model-model seperti ini barakallahu fikum, kalau kemudian disampaikan kepada orang yang lagi menyala-nyala, lagi hawanya panas, wah itu jadi bensin. Langsung sikat. Iya itu memang itu gitu ya Pak. Allah musta'an. Akhirnya apa? Terjadi semakin renggang, akhirnya celahnya panjang. Ulah siapa ini? Arus bawah atau arus atas? Nah itu tadi. Barakallahu fikum. Dirinci. Tolong yang dewasa, antum rinci dulu. Masalahnya itu apa? Masalah ilmiah, masalah syakhsiyah, masalah manhajiyah. Gampang ya. Masalah ilmiah biasa. Masalah syakhsiyah jangan ikut campur. Masalah manhajiyah, bawa sini. Gitu. Tadi paham ya? Barakallahu fiik. Kalau yang dibicarakan ialah duat salafiyin, duat sunnah salafiyin, barakallahu fiikum. Secara umum mereka adalah ahlus sunnah, mereka adalah salafiyin. Asatidzatuna wa du'atuna wa ikhwanuna harus dimuliakan, harus dihormati dan segala macamnya, barakallahu fikum. Namun ketika pada sebagian mereka ada tipikal yang kurang tepat dan segala macamnya, hal-hal yang jelek-jelek itu tidak diikuti. Enggak diikuti. Tetap jaga ukhuwahnya, jaga persatuannya, jaga saling menghormati, saling menyayanginya. Hal-hal yang menyimpang dan segala macamnya itu dibicarakan pada forumnya sendiri-sendiri. Tolong serahkan semuanya kepada yang berkompeten, barakallahu fikum, dari kalangan ahli hali wal akdi, gitu ya. Barakallahu fikum. Serahkan pada para ulama dan para masyayikh, insyaallah taala. Kita memohon kepada Allah taala hal-hal yang disebutkan di atas itu selesai dengan sebaik-baiknya. Wallahu taala alam bissawab. Saya kira cukup sekian saja. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.